20. Dosa besar yang ke-23, as-sariqatu, mencuri. Udah, ini kan masalah. Nah, mencuri ini adalah menurut keterangan para ulama, ahadzul mukallafi nisoban kholian min mulki min hirzin khufyatin. Yang namanya mencuri itu adalah mengambilnya seorang mukallaf, artinya dia sudah dewasa, sudah terkena kita kata beban hukum. Nisoban kholian itu seukuran, namanya ada ukuran nisob. Nanti nisobnya diukur dengan ukuran emas itu 4,25 gram emas tuh nisab. Di dalam ukuran pencuri itu terkena hukuman. Kholian minal milki, yang itu dia sunyi daripada kita kata milik, artinya memang bukan punya dia. Nanti ada persyaratannya tuh. Min hirzin khufyatin, dari tempat penjagaan yang tersembunyi, artinya pada tempat yang memang itu barang itu ditempatkan, itu namanya mencuri. Jadi yang mencuri orang balik sudah balik dan sudah mukallaf, dan ukurannya nanti sampai 4,25 gram, dan itu dia memang benar-benar bukan punyanya, bukan milik dia, dan barang itu tersimpan pada tempat fihirzin khufyatin, pada tempat yang tersembunyi, artinya pada tempat semestinya ditaruh. Misalnya kalau emas ditaruh di gerati, di kunci, uang begitu juga, dan benda-benda yang berharga. Ketika itu barang di luar itu pada bukan tempatnya, andai kata nanti itu kita kata tercuri, maka ini tentunya nggak masuk bagian yang mencuri. Nah, meskipun nanti itu ada di bagian-bagian yang bukan pada tempat ditempatkan itu barang. Ya, mungkin kan kalau kayak perempuan naruh cincinnya digeletakin di meja, ya mungkin ditaruh itu di laci, dikunci lagi. Motor ditaruh ada tempatnya di garasi, nggak taruh di latar. Kalau kita sekarang naruh motor di latar, itu pada bukan tempatnya. Meskipun kalau ada mencuri tetap dia kena hukuman. Tapi kita nih ketika itu barang milik kita, kita pun wajib dengan cara seperti itu ada ditempatkan pada tempatnya, pada mana itu barang yang mestinya ditaruh. Nah, ini digerasi, minimal di pagar tuh, di dalam pagar itu kita taruh kita barang-barang berharga. Sekarang kan orang naruh motor di jalanan. Jadi kalau orang mau masuk gang nih, apalagi semenjak ada Covid itu gang MHT penuh dengan motor pakai tempe. Nggak mau itu. Padahal sebelumnya nggak ada seperti itu. Nah ini jadi kita salah lagi. Jadi hak jalan kita kita ambil tuh. Hak tukang gerobak kita ambil. Habis naruh motor di jalanan. Ini yang sekarang fenomena ini jadi apa? Nah, jadi seolah itu kebenaran, padahal itu menjadi kesalahan. Ini pencuri, yang namanya mencuri ada salah satu dosa besar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-sariqu was-sariqat, pencuri laki-laki dan wanita. Yang penting tadi dia sudah balik dan orang mukallaf. Faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tuh oleh tangan keduanya. Nanti dipotong, ada tata caranya nanti. Jazaa'an bima kasaba, itu sebagai balasan dengan apa yang telah dia usahakan, artinya yang dia lakukan. Nakalam minallah, sebagai siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha perkasa dan Maha bijaksana. Jadi karena melanggar kita kata undang-undang, melanggar hukum Allah, Allah Maha perkasa, maka dihukumlah dengan cara tadi, tentunya dipotong tangan keduanya setelah dalam pencurian ini memenuhi persyaratan. Jadi dalam pencurian ini ada beberapa yang diperhatikan. Yang pertama tadi syaratnya dia itu orang berakal, dan kedua orang itu sudah balik,
dan juga tahu dengan itu terlarang, bahwa mencuri itu dilarang. Sekarang seorang kayaknya nggak ada yang nggak tahu, semua juga tahu bahwa barang namanya mencuri itu dilarang. Dan juga niat ngambilnya emang benar-benar buat milikin, bukan buat minjem, bukan buat yang namanya tadi sekedar buat nampang-nampang, tapi tadi pulangin lagi. Emang benar-benar dia pengen milikin tuh barang yang dicuri. Dan juga dia mesti nggak ada hajat yang sangat dalam pencurian tersebut. Bisa jadi mencurinya karena ada hajat yang sangat, ini udah berhari-hari nggak makan, kelaparan segala macam, itu ada hajat. Tapi yang dicuri pun tentunya nanti biasanya nggak sampai nisab tuh yang dicuri. Nah, orang begini nanti hanya ditakzir tuh, dikasih hukuman yang namanya untuk pendidikan dia. Dan juga itu barang yang memang itukah yang dicuri, itu nggak ada orang yang kita akan dicuri itu hubungan kerabat yang memang itu mahram kita tuh, kayak misalnya kita punya saudara perempuan, saudara laki, emak kita, dan juga kita kata apa, antara dia dan orang itu memang benar-benar itu tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan mahram. Artinya itu orang lain dah, orang lain memang itu barang yang dicuri. Bisa jadi nanti yang nyuri anak gak punya emaknya. Nah, ini nggak terkena hukum yang namanya itu tadi apa? Ada pasal untuk ada perintah tadi di hak apa dilaksanakan hukum had. Dan juga bahwasanya itu harta kita kata yang dicuri itu memang benar-benar kita kata apa? Hak orang lain, bukan hak dia. Bisa jadi itu yang dicuri barang yang dia lagi kongsi, artinya itu ada join. Misalnya orang dagang modalnya joinan, cuman dia lagi giliran kagak jaga, yang jagain ini yang tadi yang joinnya dia curi, itu ada harta dia di situ. Nah, ini kaitan dengan persyaratan bahwa itu nanti had itu dilaksanakan, hukuman harus memenuhi persyaratan itu. Bisa jadi tuh barang-barang tersebut ada sebagian miliknya, dan itu barang yang dicuri memang benar-benar bernilai dari bentuk barang itu, bentuk ada nilainya. Kalau andai kata yang dicuri bentuk barang yang gak ada nilainya pada syara, misalnya itu minuman yang mabokin, meskipun nilainya ada pada kita, tapi itu nggak ada nilai pada syara. Misalnya itu dicuri sama dia, itu dia kena had tuh, artinya nggak sampai kita kata apa, itu dia had atau dihukum tadi. Dan itu barang yang dicuri sampai ukuran nisabnya tadi tuh, yang kita kata nisabnya nisab dinar, itu kita kata 4,5 gram emas kalau mau dihitung nanti. Kalau hitungan emas kita ini berapa segramnya, ya dikalikan tuh 4,25 gram. Dan itu barang sudah terbukti dikeluarkan dari tempat penyimpanan tadi yang tersembunyi. Kalau baru timbang nyongkel doang, benar sih dia mau kerja, cuma baru nyongkel doang, baru ada gelagat. Nah itu dia belum terkena hukuman karena apa? Belum terbukti itu, bahkan nanti gak perlu ada saksi tuh. Dan itu mencurinya dengan cara kita kata sembunyi-sembunyi. Ya kalau terang-terangan bukan nyolong namanya, ngerampok, begal. Jadi memang benar-benar ngendap-ngendap. Nah artinya itu memang ya itu tadi kita kata, entah melalui kita kata jalan samping melalui jendela, atau kita kata ya apa namanya itu tadi yang jebol pintu dan sebagainya. Nah itu jadi memenuhi persyaratan begitu banyak ketika hukuman itu nanti bakal dilaksanakan. Itu hukuman nakalan sebagai siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pun Maha perkasa terhadap hamba-hambanya yang kita kata tadi melanggar aturan, tapi Allah Maha bijaksana. Setelah dia mencuri dan dihukum, maka pada ayat berikutnya itu Allah jelaskan ya illa man taba, sesungguhnya orang ya faman taba, siapa yang tobat setelah dia melakukan pencurian, dia sadar itu satu kita kata kerjaan yang terlarang, dia tobat mimba dizulmihi, setelah dia melaksanakan kezaliman atau pencurian tadi, wa aslaha, dan dia berbuat baik, fa innallaha yatubu alaihi, maka Allah terima tobatnya. Innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dulu ada seorang wanita ini
mencuri di zaman Rasulullah SAW. Lalu setelah mencuri, ngakuin itu tadi dicuri, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah masih ada pintu kebaikan buat saya? Karena ini mencuri hukumannya berat. Cuman setelah itu dihukum, ada gak nih cara untuk berbuat baik, ada itu kembali kepada jalan yang benar? Ada. Itu tadi Allah Maha bijak, masih diterima atau kalau dia benar-benar tobat dan dia mau untuk pulangin barang yang dicuri. Karena ini kaitan dengan hak orang. Dipulangin barangnya itu hak anak Adam, dihukum dia dengan dipotong tangannya. Kalau cukup persyaratan tadi, itu sebagai kita kata siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dikelompokkanlah ini kita kata pencurian termasuk kita kata dosa besar. Kalau semacam kita kata sekarang koti otorit yang namanya begal, yang namanya kita kata itu tadi yang namanya rampok, nanti itu bagian yang enggak masuk pencurian, bahkan nanti itu hukumnya pun lebih berat. Qala Ibnu Syihab, berkata Ibnu Syihab, naqalallahu bil qat'i bi syariqati amwalin nas wallahu azizun fi intiqamihi minas syariqi hakimun bima aujabahu man quti'a yadu. Berkata Ibnu Syihab, naqalallahu bil qat'i, Allah siksa atau Allah balas dengan cara dipotong. Pisarikotin pada pencurian, pisarikoti amwalinas dalam pencurian harta manusia. Wallahu azizun bintiqomih, dan Allah maha perkasa, maha kuat dalam kita kata membalas menyiksa hambanya. Minas sariki, dari pencuri tersebut. Hakimun bima ujabahu man kuti ayadu, Allah maha bijak pada orang yang Allah wajibkan akan dia, orang yang dipotong tadi tangannya. Dulu di zaman jahiliyah itu orang kalau ketahuan mencuri harta orang itu dia dijadikan budak. Jadi ketika dijadikan budak maka tidak ada nilainya yang bisa diperjualbelikan, dan kalau nggak ada yang merekain terus-terusan menjadi budak. Makanya ini hukuman pencuri dipotong tangannya, Allah maha bijak, maha bijaksana. Dibanding tadi dia kalau dia ketahuan mencuri dan cukup syaratnya dia dijadikan budak, yang itu nilainya jadi tidak ada apa, tidak harganya, dan itu statusnya turun, yang orang merdeka jadi budak. Nah, tapi Islam datang cukup tuh, kalau cukup syaratnya dipotong tangan kanannya dulu kalau sekali, kalau dia nanti mencuri lagi kaki kirinya, kalau dia mencuri lagi nanti tangan batangan kirinya, kalau dia mencuri lagi, nah, itu udah bijak. Karena apa? Statusnya masih orang merdeka. Tapi ketika dia zaman jahiliyah, dia dijadikan budak nih, orang yang mencuri harta orang. Jadi itu lebih apa? Lebih berat lagi buat dia hukumannya. Tapi kita udah berasa seolah-olah ketakutan. Jadi padahal kalau itu diterapkan, ya maaf aja ya, kampung dia motor taruh diletakin lagi diambil, takut tangannya buntung. Dibanding itulah dia takut, mendingan apa? Mendingan kita kata tadi dia kagak ngambil daripada tangannya buntung. Nah, ini akhirnya semua itu kan kembali semuanya hukum Allah akan membawa keamanan buat kita.